Alhamdulillah, umat Islam ya tidak punya problematika keautentikan ya sumber agamanya, gitu ya, seperti yang dialami umat-umat yang lain. Kita alhamdulillah terbebas dari masalah ya apakah ini otentik, tidak otentik, asli tidak asli, karena kita sudah ya mendapatkan itu dengan mekanisme penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun ya. Allah yang menurunkan, kami yang menurunkan, dan kami juga yang menjaganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan talaqi Al-Qur'an kita, yakni wabil khusus suratul Fatihah, dan kita akan membahas pada kesempatan ini adalah mengulangi sedikit kalimat hamdalah ayat kedua, kemudian kita lanjutkan dengan ayat ketiga, dan kalau ada waktu yang cukup sampai ayat keempat ya, bahkan mungkin saya contohkan ayat kelima, gitu ya. Baik, pada ayat ke dua ini seperti biasa ya, dalam talaki itu kita mulai dengan ya memberikan contoh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita hentikan dulu ya, nanti ayat berikutnya kita akan bahas. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ketika kita baca jangan, hati-hati, waspadai lidah kita, jangan sampai kemudian ya menjadi miring sehingga terbacalah L. Dan itu banyak dilakukan bahkan oleh ya pengucap ya atau pengujar bahasa aslinya. Ya, kita kalau nanti dengar dialog-dialog orang Arab gitu ya, itu mereka banyak yang membaca al itu jadi L, gitu ya. Ya, L, gitu ya, bukan al tapi L. Dan itu kalau membaca Al-Quran dia menjadi masuk kategori kesalahan. Al juga bukan al, tapi al. Ujung lidah berada di langit-langit depan. Alhamdu. Nah, dal sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu. Ya, huruf dal tidak sama dengan deh bahasa Indonesia. Kalau kita sudah baca deh, ujung lidahnya di langit-langit. Kita turunkan lagi sampai batas antara ya gigi seri kita ini belakang dengan gusinya. Di batas itulah ujung lidah kita. Alhamdu. Kalau deh dia alhamdu. Nah, itu deh masih. Nah, jadi ini memang tipis sekali, tapi ini harus dilatih terus ya sampai kita mahir membaca dal yang benar ya. Alhamdu. Alhamdulillahi. Ini juga perlu ditekan lagi ya, tasdid, karena dialek kita ada yang sangat kuat tasdidnya, ada yang sangat lemah tasdidnya. Gitu ya. Yang benar adalah tasdidnya harus ya terdengar, dilafalkan dengan benar, dan kemudian tidak berlebihan, juga kemudian tidak kekurangan. Lillahi, Rabbi, Rabbil bukan tapi ya, bukan keluar dari hidung seperti yang sudah kita bahas pada saat membaca isti'adzah. Alamin. Saya baca lengkap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menarik ya, karena ini bacaan yang sering kita ucapkan dalam sehari-hari. Seharusnya kalau bisa, karena ini adalah kalimah atau masuk dalam kategori ayat Quran, walaupun dia kalimah hamdalah ini juga zikir ya. Ya, bagian dari zikir alhamdulillah gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita latih terus gitu ya, membacanya dengan sempurna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bukan begitu. Alhamdulillah. Nah, itu nanti rusak nanti baca Quran kita. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita baca surah ayat yang ketiga ya. Perhatikan ar. Jadi bukan ar. Jadi
Huruf ra bukan huruf dua bibir, jadi bibirnya jangan berlebihan beraktivitas. Kalaupun dia terbuka itu karena fathah. Ar-rah, ar-rah, ar-rahmanir-rahim, ar-rahmanir-rahim, ar-rahmanir-rahim. Ketika ar-rah itu harus tebal, ya harus tebal. Ar-rah, ar-rahmanir-rahim. Perhatikan kalau berakhir dengan mim, ya perhatikan bibir kita pastikan rahim, mengatup sempurna. Ya, kalau tidak maka itu yang membuat nanti bacaan kita tidak clear bunyi mimnya, tidak jelas bunyi mimnya, dan kemudian kalau dia dibaca wasal atau buru-buru akhirnya rusak gitu ya. Baik, saya lanjutkan lagi nih contohnya. Jadi biar kemudian nanti kita sekaligus bahas ya, dan langsung kita latihan ya. Malik, ma, huruf mim, huruf syafatan, huruf dua bibir, maka tahu dia ke depan, gitu ya. Maliki yaumi. Balik lagi dia. Ini memang senam benar-benar senam artikulasi ya. Jadi kalau orang membaca Al-Qur'an itu dengan benar, maka sebenarnya seluruh bagian artikulasinya itu akan seperti layaknya exercise senam gitu ya. Maliki yaumi, maliki yaumiddin, 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 maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ya, jadi sampai ayat ke ketiga dulu ya, keempat ya, ayat keempat, maaf, ayat keempat. Baik, sekarang kita mulai latihan ya. Yang tahmid yang hamdalah mungkin alhamdulillah, siapa yang berkenan untuk latihan, saya persilahkan. Tiga orang saja dulu ya. Nanti kalau waktunya cukup di setelah ini kita akan tambah lagi ya. Silakan. Yang pertama, tadi ada tadi udah ada ibu-ibu tadi, siapa? Yang pertama, Bu Yuni. Ini Bu Yuni termasuk orang yang cepat sekali ini ya. Oke, satu. Yang kedua, Inal. Pak Inal ya, Pak Inal. Dan yang ketiga, mohon maaf nih saya harus ini ya. Siapa lagi? Pak Pujo Mardiono ya. Jadi oke, Bu Yuni saya persilahkan. Terus setelah itu yang kedua Pak Inal, dan berikutnya Pak Pujo. Ya, silakan Bu Yuni. Diaktifkan dulu Bu ininya, mic-nya. Tadi itu masih mute. Suaranya tidak terdengar. Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, perhatikan ya. Ini masih dalnya dal lama ini, du ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga latihan ya. Jadi yang benar ada do, alhamdu, do. Jadi bukan du ya, tapi do ya, do. Ujung lidahnya, nah ini kalau saya gambarkan nih, ini ya. Ini katakanlah nih ya, saya perhatikan di sini. Ini gigi kita. Mohon maaf ini, Pak Royke mungkin dia. Ini gigi kita, ini gigi seri ya, ini gigi seri kita ini. Ini kan ada bagian belakangnya. Ini ada lidah kita ini. Nah, ujung lidahnya itu, ini ada perbatasan antara antara gigi kita yang keras nih dengan gusi. Nah, di titik perbatasan ini do. Jadi kalau misalnya kita baca do, itu berarti lidahnya ke atas tuh. Turunkan lagi dikit. Alhamdu. Oke. Ya, alhamdu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bisa ya. Coba diulang lagi sekali lagi, Bu. Alhamdulillah. Oke, coba baca lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masya Allah ya. Ya, semua kalau berlatih dan tepat ya, maka keluar sendiri bacaan yang benar itu. Berikutnya Pak Inal.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya. Fainal, tafadhal. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik, sudah bagus. H-nya dibersihkan sedikit sama ainnya. Ini H sama ain satu titik ya. Jadi kalau H-nya benar, ainnya biasanya benar juga ya. Kalau H-nya bermasalah, ainnya bermasalah, atau sebaliknya. Kalau ainnya bermasalah, H-nya bermasalah. Ini soalnya dua huruf kembar nih, letaknya sama persis ya. Hanya beda pada sifatnya saja ya. Coba Pak, H. Ha. Ya, H. H ya. Kalau dia naik ke atas jadi kha. Ya, kalau ke bawah jadi ha ya. Ha. Alhamdu coba. Alhamdu. Ya. Alhamdu. Ahmad. Ahmad. Ya, jadi supaya kita merasakan bunyi ininya ya, Ahmad. Coba Ah. Bukan tapi bersih. Ah. Nah itu dia. Nah, makin bersih. Kalau dia ada ya itu berarti ke arah kha. Kalau dia terlalu maju lagi, itu bisa jadi ghain. Jadinya ya. Oke, jadi alhamdu. Atau kita baca fathah. Ini tisu ini tidak bergetar. Ba. Ab. Tapi kalau dia besar, berat, ba. Ab. Rabbi. Nah itu sebenarnya pengaruh dialek, dan itu huruf ba-nya sudah sudah terganggu dia ya. Tidak sempurna. Ba. Nanti ukurannya itu coba di rumah nanti ya, perhatikan tisu ini ya. Ba. Nah itu udah, kalau udah bergetar kayak begitu, nanti ba-nya dikurangi lagi. Ba. Dari bibir, ba. Nah coba Rabbi. Nah, itu dia ya. Ini semua pengaruh dialek itu tidak kita sadari, karena itu adalah sesuatu yang sudah melekat dengan kita sejak kita mungkin ya di usia dini gitu ya. Nah, begitu kita diperbaiki, oh ternyata huruf ba kita tidak bersama dengan huruf gitu ya. Banyak membaca suratul Fatihah atau Al-Qur'an. Terima kasih Pak Pujo. Baik, sudah 3 orang ya. Berarti kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi pada 3 berikutnya ya, jadi biar ada kesempatan sekali lagi. Oke, huruf-hurufnya sudah bagus ya. Catatan saya tinggal 1, tempo pembacaan dan birama itu bisa juga mengganggu kalau tidak pas ya. Misalnya kita terlalu lama membacanya tuh itu ya. Jadi harusnya dia langsung nyambung, tidak boleh ada jeda. Membaca Quran itu menariknya ya. Ternyata kalau ada jeda sedikit atau apapun gitu ya, atau dia kurang sedikit saja, misalnya gini ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kurang sinkron, dia kurang harmonis, itu termasuk kesalahan. Memang tidak menjadi kesalahan fatal gitu ya, tapi sebuah kesalahan yang harus diperbaiki karena kita ingin sempurna gitu kan, kita ingin angka 100 ya. Itu satu. Kemudian ketika mengucapkan melafalkan ainnya ya, perhatikan bukan tapi bukan tapi coba baca nah alamin. Nah, memang karena ini huruf agak berat, jadi kita tarik dulu, kadang-kadang kita ada ancang-ancangnya. Itu makanya terucap jadi alamin gitu ya. Nah, saya bisa maklum gitu ya karena memang ini adalah bagian dari ya sebut aja pengamatan ya yang saya lakukan. Oh, ini rupanya karena pengaruh dibuat ancang-ancang. Jadi ya akhirnya terbentuklah huruf yang tidak sempurna. Jadi ada tambahan ketebalan. Harusnya gitu ya. Nah, sekali lagi Pak, selamat. Dikit lagi yang A-nya. Rabbil alamin. Sekali lagi. Nah, tuh kan kalau dipaksa ya akhirnya bisa. Jangan lupa ya QLT-nya kalau bisa
manfaatkan ya. Kalau belum dapat kapsulnya ya, kapsul suaranya, minta nanti ke admin ya, kontak admin ya. Baik, berikutnya Pak Nandang nih, Mas Nandang nih, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, udah bagus ya. Hanya sedikit saja, jangan sampai agak tebal, sedikit saja. Sekali lagi. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, berikutnya Pak Jayadi. Tafadhol Pak Jayadi. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, sekali lagi, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Hanya sedikit saja lagi. Banyak kurangi ketebalannya, gitu ya. Itu memang dilatih, ya. Rabbi, ya. Kalau dia masuk bibir kita yang di sini, jadi Rabbi, dia kemudian ada hembusan. Coba perhatikan di sini nih, ya. Coba ya. Rabbi, kemudian Rabbi, dengan bi. Nah, itu ya. Nah, jadi itu kemudian yang lainnya sudah bagus. Alhamdulillah ya. Baik, jadi kita juga satu dengan talaki ini berlatih mendengar langsung. Setelah kita latihan, ini rupanya penandainya begini. Kalau dia kemudian kita tahu sudah penandaannya, kita tahu batas. Oh, ini batas selamat nih, batas sudah benar ini, atau berlebihan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tips-tips ini, tips mengakumulasi, mencatat gitu ya. Tentu ada guru yang berbeda, tentu saja baiknya dicatat gitu ya, supaya kita nanti kalau nanti kelak mengajarkan ini kepada yang lain, kita juga bisa menandai gitu ya. Ya, baik, jadi itu ayat kedua. Sekarang ayat ketiga. Siapa yang tadi ada satu lagi ya? Sudah 3 orang ya? Ayat ketiga. Ayat ketiga saya minta 3 orang lagi. Tadi Pak Zainul. Pak Zainul ya. Pak Zainul, antum yang pertama ya. Kemudian Mas Bimo nih yang kedua, dan siapa lagi? Siapa lagi nih yang mohon maaf nih ya, saya harus ya. Jadi yang pertama tadi siapa? Pak Zainul ya. Pak Zainul, tafadhal. Setelah itu Mas Bimo, setelah itu nanti Pak Kosasi. Silakan Pak Zainul. Oke, sekali lagi. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ininya nih. Ya, usahakan ketika kasroh-kasrohnya itu ininya ya. Ar-Rahmanir, seperti alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Ya. Ya. Sekali lagi deh, kalau biar lebih lagi, lebih afdal lagi, ya. Ya. Oke, alhamdulillah, bagus. Berikutnya Mas Bimo nih, silakan. Sudah sehat nih Mas Bimo? Masih di rumah sakit. Aduh, ya Allah ya. Syafakallah. Ya, silakan. Oke, sudah bagus nih, alhamdulillah ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tinggal usahakan langgam atau lagunya kita usahakan yang baru. Karena yang lagu yang lama ini, Bismillahirrahmanirrahim, ini harus ini mulai hemat saya, ini ganggu. Pengalaman saya ngajari orang bertalaki ini, lagu lama ini jadi mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan apa-apa, ini kan nanti kita pakai dalam sholat ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba, lagi. Ya, bisa. Kita bisa ya. Jadi
biasakan ini ya, kita terus ikuti ya. Dulu juga saya begitu sama ya, jadi kita udah punya lagu-lagu tuh langsung di eh, apa namanya, katakanlah Ustadz kami gitu ya, udah dihapus saja itu, dihilangkan saja gitu, tinggalkan gitu ya. Jadi kita meniru beliau gitu ya. Nah karena meniru itu akhirnya kemudian bacaan itu menjadi dengan sendirinya ya, yang selama ini mungkin akan terkesan terputus, kita nggak sengaja gitu, itu semuanya akan apa namanya, bisa kita tinggalkan ya. Oke, yang berikutnya lagi adalah Pak Kosasi, silakan Pak. Ada ini ya, feedback tuh ya suaranya Pak. Mungkin ada dua sumber kali ya. Nah, coba. Oke lagi. Oke, bagus, alhamdulillah. Ya, tinggal pilihan ini ketukan, bukan ketukan, lebih tepatnya itu adalah tempo. Tempo itu ada yang cepat sekali, ada yang kemudian sedang, ada yang lambat sekali. Gitu ya. Nah, itu tergantung kita. Nah, tapi jaga nanti konsistensi tempo. Jadi kalau kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, maka kita baca nanti Maliki Yaumiddin ya. Jadi temponya harus sama. Baik, ini waktunya sudah 37 ya menit setelah dari sejak kita mulai. Oke, ayat yang kita latih ini Ar-Rahmanir Rahim, ini ayat ketiga, ini relatif jarang yang salah ya, kecuali ha-nya ya, terutama ha yang kedua ya, Ar-Rahmanir Rahim, berarti naudzubillah min dzalik. Jadi pertahankan ha-nya. Ini tips ya, ini pengalaman kami gitu ya, mendengar ribuan bacaan suratul Fatihah, ribuan bacaan dari berbagai kalangan ya. Ha yang kedua ini Ar-Rahmanir-Rahim, Rahim. Jadi Rahim, karena ha-nya dia sudah lemah gitu ya. Rahmanir-Rahim. Baik, saya berikan lagi kesempatan. Ya, silakan. Dari Pak Jati dulu nih, Mas Jati, kemudian Pak Husnul, dan setelah itu nanti Pak Sastra ya. Ya, silakan diaktifkan dulu ininya, mic-nya ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, sudah bagus. Perhatikan ya, apa namanya itu, kalau huruf-huruf tertentu namanya isti'la, tapi huruf ra itu bukan huruf isti'la. Tebalkan lagi ya, tafkhimkan lagi dia sehingga bunyinya itu seperti seolah-olah o. Ar-Rah, 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 bukan Ar-Rah. Nah, karena pengaruh dialek ya, sebagian kita mengucapnya Ar-Rahmanir Rahim. Rahman dia baca. Karena tulisannya dalam bahasa Indonesia juga Rahman rata-rata gitu ya. Ar-Rahman, harusnya Ar-Rah. Coba sekali lagi. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah, Ar-Rah. Coba sekali lagi. Atau ya, saya mohon maaf saya potong. Coba O dulu, roh. Nah, kemudian kita kurangi dia, rah. Iya, coba baca lengkap. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ar-Rahmanir. Perhatikan ketika membaca Ar-Rahman itu yang getar cuma lidah di dalam saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan getarnya cuma sedikit saja. Ar-Rahman, bukan ar ya, begitu ya. Sekali lagi coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, baik, terima kasih. Ya, berikutnya. Ya, memang mohon maaf ini ada yang karena rohnya sudah ada gangguan sedikit. Nah itu caranya begini, menyelamatkannya minimal jangan sampai menjadi huruf waw, menjadi terbaca Ar-Rahman. Jadi paksakan keluar sedikit getarannya, lebih bagus getarannya sedikit, jadi, atau agak sedikit keras juga nggak apa-apa. Karena apa? Kalau sudah Ar-Rahman ke waw dia kesalahannya mayor, gitu. Nah gitu ya, Ar-Rahman gitu ya, itu mayor langsung dia. Jadi dipaksakan sedikit, tapi
Insya Allah gini, pendengaran kita itu kita gunakan untuk terus mendengarkan huruf ro gitu ya, yang fasih ya, bacaan Al-Quran yang fasih, yang tertil gitu ya. Saya optimis kalau itu kita latih, karena semuanya ini itu digerakkan oleh otak kita sebenarnya ya, otak kiri kita ya. Itu teorinya. Baik, berikutnya fadhal. Ustaz. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Ini keren nih ya, mumtaz ini. Nah ini ya nanti kalau udah bagus begini, satu pertahankan, kemudian siapkan untuk ngajar ya, karena khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi niat kita nih Bapak Ibu sekalian ya, niatkan ya, belajar ini untuk ngajar. Dengan cara itu Allah tambah ilmu kita. Kalau niatnya cuma pengen tahu, pengen belajar gitu ya, ini sebenarnya menyalahi semangat Nabi. Karena Nabi menyebutkan dalam hadisnya, sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajar. Kesannya ini seolah-olah dua pihak. Padahal itu pada diri seseorang bisa terjadi. Belajar, setelah itu dia ngajar. Belajar, ngajar. Tentu saja yang diajarkannya yang sudah dipelajari. Nah, begitu ya. Nah, ini memaintain, menjaga, merawat ilmu kita. Gitu ya. Bagus, alhamdulillah. Berikutnya, tadi siapa? Pak Sastra ya? Ya, silakan Pak Sastra ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, getaran rohnya tinggal dikurangi. Ya, Ar-Rahman. Coba. Ar-Rahman. Kalau dia ditekan begitu, itu malah dia getarannya kuat sekali. Dia harus sedikit. Kadang-kala mirip seperti, mohon maaf, orang-orang yang hampir tidak bisa mengucapkan huruf R ya. R. Tapi bukan al. Kalau al itu udah sama sekali nggak bisa mengucapkan huruf R ya. Huruf ra gitu ya. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Coba sekali lagi. Ar-Rahman. Ya, sekali lagi, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, gitu ya. Jadi kalau getarannya berlebihan gitu ya, maka dia huruf ra-nya sudah rusak gitu ya. Kalau nggak ada sama sekali Ar-Rahman, itu sudah mengarah ke huruf lain gitu ya, lebih parah lagi. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai ayat ke-4 ini ya. Kok ayat ke-4 ya, ayat ketiga ya. Saya langsung mau buru-buru aja ya ke ayat ke-4. Baik, sekarang ayat ke-4 ya. Ayat ke-4 kita masih punya waktu ini, alhamdulillah ya. Silahkan ayat ke-4, siapa yang bersedia? 3 pertama. Saya Pak Ustaz. Siapa ini ya? Pak Amir. Pak Amir. Ya, Pak Amir silakan satu. Terus yang kedua, Davi. Nah, ini tuh Ustaz. tadi Davi. Iya, ada Muhammad Davi. Davi tadi ya. Ya, satu lagi yang ibu tadi siapa? Ali. Ani. Oke, jadi ada 3 nih. Satu Pak Amir, kemudian yang kedua Davi ya. Dan yang ketiga Bu Ani ya. Ya, silakan. Nanti yang lain untuk termin berikutnya. Silakan, tafadhal. Ayo Pak Ustaz ya. Ya, berarti yang pertama tadi Ya. Davi ya, silakan. Pak Davi ya. Amir. Pak Amir ya, Pak Amir ya. Maliki yaumiddin. Oke, nah perhatikan Pak Amir ya, ini huruf ayat ke-4 ini menarik ya, mudah tapi sering terpeleset kita. Coba perhatikan, maliki yau. Nah ini ya, yaumiddin, ini harus gerak. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Yaunya Pak, yau. Nah, ini harus begini. Yau. Coba sekali lagi. Maliki yaumiddin. Oke, bagus ya. Tapi catatan saya dari segi tampilan artikulasi yang perlu ditambah lagi itu ketika membaca dhammah ya, au gitu ya. Ya, maliki yaumid. Ya, kemudian dia balik lagi. Maliki yaumiddin. Jadi ketika mi itu ya udah di sini dia. Kalau tidak
cepat dia menjadi maliki yaumiddin. Ya, yo jadinya, gitu ya. maliki yaumiddin. Nah, benar. Oke, yang berikutnya lagi tadi Pak Davi ya. Davi. Pak Davi silakan, Pak Davi. Ah, Maliki yaumiddin. sekali lagi. Maliki yaumiddin. Oke, yaunya ini juga sama ya, yau. Ini gerakan nih. Ah iya, sekali lagi. Maliki yaumiddin. Nah, coba nanti rekam pakai HP gitu ya. Kelihatan tuh bedanya nanti kalau kita yaumiddin dengan yau. Yaumiddin ya keluar juga seperti U gitu ya. Kemudian dalnya ya itu bukan bukan besar dia. Jin ya. Ujung lidahnya berada di pangkal gigi seri bagian atas belakangnya. Nah, jadi din bukan din. Kalau dia ke atas masih lidah kita masih lembut itu, coba ya kita baca ini ya, misalnya ada, coba da, kemana huruf lidah kita? Kalau masih ke atas itu masih huruf lidah biasa, turunkan lagi dia ujungnya sampai kepada batas gigi seri kita dengan gusinya. Ada berapa? Itu kalau orang Arab ada gitu ya. Nah jadi memang berbeda huruf dal bahasa Arab dengan huruf dah bahasa Indonesia gitu. Itu perbaikannya ya. Coba sekali lagi. Maliki yaumiddin, din bukan din. Kita coba ulang lagi. Ya. Nah, coba ulang lagi lengkap. Maliki yaumiddin. Nah, sudah bagus ya. Sudah berkurang sekali ya. Jadi baik, nanti tinggal sempurnakan sedikit lagi. Yang berikutnya lagi, Bu Ani atau Mbak Ani, saya persilahkan. Ya, silahkan. Maliki yaumiddin. Oke, ini karena saya nggak bisa lihat ya. Jadi perhatikan nanti tinggal dicek saja seperti yang saya contohkan ya. Ini harus begini nih, yaumiddin. Sekali lagi coba. Maliki yaumiddin. Ya. Jadi yaunya ini penting sekali kita begini nih, yau. Karena kalau tidak nanti akan terbaca bunyinya seperti diftong orang kita Indonesia. Misalnya gini ya, kerbau jadinya kebo. Jadi o dia. Ya, mau kemana? Mau, bukan mau kan? Mau, gitu ya. Jadi maliki yaumiddin, yo. Ya, jadi bukan yau, gitu ya. Dan itu termasuk sering muncul di dalam kesalahan membaca ayat ini. Ya, sering muncul. Jadi frekuensi termasuk tinggi, ya. Oke, yang berikutnya lagi, 3 berikutnya lagi. Nah, siapa ini? Belum ada. Yang 3 berikutnya, kalau yang sudah beri kesempatan yang lain, Pak. Pak Nixon. Pak Nixon, nah ini Nixon ini junior saya nih. Mana Nixon? Pak Nixon. Kamrah. Sama Pak Kamrah, ya Pak Kamrah. Satu lagi, siapa lagi nih? Pak Kosasi. Kalau ada ini Pak, ini siapa? Gio. Pak Gio, ya Pak Gio, ya Pak Pargio ya. Jadi Pak Nixon, Pak Kamrah dan Pak Pardio. Pak Nixon silakan. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Oke. Catatan saya tinggal sedikit saja nih. Dari li ke kaf. Maliki. K-nya itu maliki. Perhatikan di sana, kalau enggak terbaca menjadi seolah-olah bunyinya begini, Malik Kia. Jadi ada seperti kayak tasdid. Malik Yaumid, Mali, li. Coba bersihkan lagi, Mali. Coba. Ya, Maliki. Maliki. Nah, oke. Teruskan, coba sempurna bacakan. Maliki yaumiddin. Nah, bagus ya, alhamdulillah. Hati-hati memang ya, hal-hal seperti ini. Oke, yang berikutnya lagi. Yang berikutnya siapa? Tadi? Kamrah. Pak Kamrah nih, Pak Kamrah. Apa kabar Pak Kamrah? Siap Ustaz, baik Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tafadhal. Malik yaumiddin. Oke. Perhatikan 2 hal nih, ya. Kafnya. Jadi dari lam ke kafnya. Maliki ka. Ka-nya. Jangan sampai maliki. Maliki yaumin.
sehingga kafnya itu sifatnya hampir hilang dia. Coba sekali lagi. Maliki yaumiddin. Yo. Nih ada dua ini malah. Ya, kafnya coba gini. Ini latihannya satu-satu dulu. Maliki, coba mali, Maliki. ki, maliki. Maliki. Nah, benar kan? Ya, kemudian yau. Oke, maliki yau. Maliki yaumiddin. Oke, bagus. Hati-hati, jaga ya yaunya tuh ya, jangan sampai yau ya. Yau ya, au, yau. Ini harus kaku nih, yau gitu ya. Maliki yau. Udah? Maliki yaumi. Maliki yaumi. Bagus. Maliki yaumiddin. Baca. Maliki yaumiddin. Oke. Nah, tinggal kafnya sedikit lagi nih. Ka. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ki. Maliki yaumiddin. Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Masing-masing kita ini punya apa ya? Huruf-huruf yang harus diperbaiki khusus ya. Ada yang bagus sekali huruf kafnya, ada yang kurang, ada yang ya kita beda-beda ya. Kaf. Coba kaf. Agak diindikan sedikit kaf. Ak. Kaf. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, kaf. Kaf. Tidak bisa. Tidak bisa. Bukan tidak, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Ah, itu ya. Kalau kita kan tidak bisa. Itu benar bukan huruf kaf itu. Ya, huruf ini huruf hamzah. Tidak, itu hamzah itu sebenarnya. Tidak bisa. Kalau mau fasih bahasa Indonesia juga tidak bisa, gitu ya. Gitu ya. Bukan tidak bisa gitu. Ya. Oke, baik. Yang berikut lagi Pak Jio tadi. Silakan Pak Jio. Maliki yaumiddin. Masya Allah, bagus ya. Kafnya juga terdengar ya. Baik, alhamdulillah ya kita sudah berlatih. Saya mau memperkenalkan juga pada kesempatan ini kita mulai mengenal al-huruful hijaiyah. Ya, supaya kita membaca harus benar. Kalau huruf yang benar, maka nanti kemudian yang berikutnya benar. Nah, itu saya manfaatkan waktu nanti yang tersedia sedikit mengenai al-huruful hijaiyah. Oke, yang ayat kelima ini saya contohkan ya. I. Perhatikan bedanya. I itu berarti hamzah kasrah. I. Kalau dia bertasdid dengan ya. I. Iyyaka. I. Ya, seperti kayak ada pantulannya kesannya. Iyyaka. Kalau tidak terbaca menjadi i kepanjangan iyyaka. Berarti itu hamzahnya yang di ya matkan. Jadi iyyaka. Dan itu salah. Dan itu kesalahan mayor ya. Karena berarti kita satu menambah huruf sebenarnya. Ya, seolah-olah di sana ada ya sukun gitu ya, ya baris mati ya. Ya, saya lanjutkan lagi. Iyyaka. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Dari du ke wa itu harus buka tuh. Dua gitu ya. Karena kalau tidak kita akan ini mudah atau apa namanya mulut kita karena ini ya karena kaku jadi iya karena budu iya wow ketika baca wa itu masih gini ya iyyaka na'budu wa 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 iyyaka nasta'in إياك نعبد وإياك نستعين ya. Baik, saya baca lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Nasta'in. Jadi kalau mau melatihnya, penggal-penggal dulu dia sedikit.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo kita baca bersama dulu nih. Buka ininya ya, apa namanya? Mic-nya di unmute ya. Kita baca bersama nih. Saya baca dulu, kemudian diikuti yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ya memang salah satu kerepotan Zoom ini kalau kita berjamaah gitu, jadi ini ya masing-masing nggak sama ya sampainya ya sinyalnya. Tidak apa-apa. Ini untuk latihan saja, nanti di rumah dilatih lagi. Hati-hati membaca ya tasdidnya, ya terutama karena pengaruh lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan lagu. Kepanjangan i-nya jadinya i, gitu ya. Nah, jadi tasdidnya menjadi. Makanya sekali lagi kalau dalam latihan dasar sebaiknya kita lepas dulu ini. Nanti lagunya terbentuk sendiri dan itu lagu yang sempurna karena keluar dari makhraj yang benar ya. Oke, baik. Saya break dulu sejenak ya, mempersiapkan bahan. Dan kalau ada pertanyaan silakan dibuat tertulis. Nanti kita akan bahas sedikit teori dan setelah itu nanti kita tanya jawab.